Romo, saya nikah secara Katolik karena ada suatu hal suami pindah agama Islam dan sudah menikah lagi dan saya berpisah tapi tetap Katolik. Apakah saya harus melakukan anulasi? Ini pertanyaan dari Ibu Catherine. Ibu Catherine yang baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Dan tentu saja saya bisa memahami betapa terlukanya ibu dalam peristiwa yang menyakitkan ini. Tentu saja keluarga-keluarga, pasangan suami dan istri menghendaki supaya mereka setia di dalam ikatan perkawinan itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih juga, marilah kita mendoakan Ibu Catherine ini. Semoga bisa keluar dari permasalahan yang sedang dialami dan tetap setia menjadi seorang Katolik. Inilah yang kita juga syukuri karena Ibu Catherine punya komitmen menjadi seorang Katolik. Ibu yang baik, tentu saja baik kalau berkonsultasi kepada pastor paroki supaya pastor paroki mendengarkan secara utuh apa yang terjadi di dalam perkawinan ibu dengan mantan suami. Karena sebelum memberikan nasihat yang baik, perlu sekali kita mendengarkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam hal ini kendati saya tidak langsung menjawab pertanyaan ibu, tetapi baiklah kalau saya ulang terus apa yang disebut dengan anulasi perkawinan. Anulasi perkawinan adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Jadi sejak semula tidak sah. Apa artinya? Berarti sebelum menikah di gereja itu di hadapan Romo ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah. Berarti kalau perkawinan itu sah, tidak mungkin dianulasi. Lalu yang kedua juga terbuka pada anulasi kalau seandainya hidup bersama itu tidak mungkin dipulihkan kembali. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1675. Tetapi saya mau menjelaskan sedikit apa penyebab dari suatu perkawinan itu dikatakan tidak sah. Minimal ada 3 kategori. Yang pertama adalah salah satu atau 2 pasangan terkena yang namanya halangan-halangan perkawinan. Halangan-halangan perkawinan itu misalnya kurang umur, impotensi, lalu ikatan terdahulu pernah menikah tapi tidak pernah dianulasi, lalu beda agama, hubungan darah, lalu hubungan adopsi, lalu hubungan kelayakan publik, kehabisan suci, kaul kekal, dan lain sebagainya. Karena ada puluhan itu halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan menjadi sah. Lalu yang kategori yang kedua adalah cacat kesepakatan nikah. Nah, cacat kesepakatan nikah itu entah salah satu atau dua-duanya dari pasangan itu mengalami yang namanya kurang penggunaan akal budi. Karena misalnya idiot, gila, atau saat memberikan kesepakatan nikah itu alkoholik atau sedang mabuk sehingga kurang penggunaan akal budi, atau mengalami yang namanya anomali seksual, atau juga ada permasalahan psikis, penyakit psikis, atau juga terjadi penipuan, atau terjadi yang namanya kepura-puraan untuk menikah. Dalam bahasa Latin disebut simulatio, pura-pura. Bisa umum, semuanya keseluruh, totalis, tetapi bisa juga simulatio parsialis atau sebagian. Misalnya kalau sebagian itu berarti dia mau menikah tapi dia tidak mau punya anak, child free misalnya. Nah, child free itu sebenarnya kalau terjadi sebelum menikah, maka itu membuat perkawinan tidak sah. Lalu juga dia mengalami ketakutan atau terpaksa menikah. Nah, ini cacat kesepakatan nikah. Lalu kategori yang ketiga adalah cacat tata peneguhan perkawinan. Jadi misalnya dia tidak menikah di depan pastor atau imam atau diakon yang diberi delegasi dan 2 orang saksi. Misalnya hanya 1 orang saksi saja. Nah, ini berarti membuat tata peneguhan menjadi cacat. Dan karena itu membuat perkawinan itu tidak sah. Nah, memang
Di dalam ajaran kita, kalau suatu perkawinan itu tidak sah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah disahkan kembali, bukan dianulasi. Tetapi kalau seandainya seperti dalam kanon 1675 tadi, tidak mungkin lagi dipulihkan hidup bersama mereka, baru terbuka kemungkinan untuk anulasi. Lalu poin yang ketiga, ya, yang perlu saya sampaikan, mereka juga yang diberikan anugerah anulasi itu karena memang punya dasar dan juga tidak mungkin dipulihkan hubungan perkawinan mereka hidup bersama. Lalu yang ketiga, yang memohon itu memang mau merencanakan perkawinan baru. Jadi kalau seandainya ibu ya tidak mau menikah lagi, ya tentu saja silakan setia di dalam iman. Ya kalau sudah ada anak, berarti mendidik anak berlaku sebagai ibu dan ayah bagi anak-anak. Sekali lagi, Ibu Catherine yang baik, kami mendoakan ibu supaya ibu sungguh-sungguh tetap setia, tetap kuat di dalam pengalaman pahit ini. Silakan berkonsultasi kepada pastor paroki. Dengan konsultasi itu nanti pastor paroki akan memberikan alternatif apakah solusinya memang dimohon anulasi atau ada solusi yang lain. Tuhan memberkati. Amin.